Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Srianingsih. Nah, di sini aku ingin membahas mengenai pengertian akun. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe aku, tekan tombol bell, like maupun komen. Kalian benar-benar udah mendukung aku dan aku semakin semangat buat video ini. Dan buat kalian yang baru aja datang di video aku ini, aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe, tekan tombol bell biar kalian itu nggak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Nah, oke, langsung aja kita bahas mengenai pengertian akun. Nah, akun adalah catatan atau rekening yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat kenaikan atau penurunan dalam aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video aku yang ini. Oke, langsung aja kita akan membahas mengenai akun. Akun ini memiliki pengertian yaitu catatan rinci atau rekening yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat kenaikan atau penurunan dalam aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Untuk bentuk akun ini yaitu berbentuk huruf T dengan dua garis. Garis di atas yaitu berbentuk horizontal dan garis di bawahnya yaitu vertikal. Dan ditulis di atasnya yaitu dengan nama akun. Untuk sebelah kiri itu dinamakan dengan debit dan sebelah kanan dinamakan dengan kredit. Mengenai definisi debit dan kredit ini sendiri yaitu kalau debit ini memasukkan angka rupiah ke sebelah kiri. Kalau kredit, yaitu memasukkan angka rupiah ke sebelah kanan. Kalian bisa lihat di sini, di atas huruf T ini, yaitu memiliki akun dan nama akunnya ini adalah kas. Kas ini di debit di sebelah kiri sebesar 10.000. Artinya kas ini mengalami penambahan karena kas ini masuk ke kelompok aset. Maka kas bertambah sebesar 10.000. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada nominal angka 5.000 yaitu di kredit sebesar 5.000 yang berarti kas ini berkurang sebesar 5.000. Yang selanjutnya mengenai contoh daftar akun milik perusahaan. untuk daftar akun masing-masing perusahaan antara yang satu dengan yang lain itu berbeda, tergantung dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini aku memberikan beberapa contoh akun yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaannya ini bernama Advertensi Merdeka. Diawali dengan induk akun yaitu aset. Pokok dari aset ini yaitu adalah kas, yaitu dengan nomor 100. Lalu ada piutang usaha, perlengkapan iklan, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi, perlengkapan kantor. Lalu nomor induk yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Ini terdiri dari utang wesel dengan nomor 200. Selanjutnya yaitu ada utang usaha, penghasilan diterima di muka. Nah, penghasilan diterima di muka ini mengapa masuk ke utang? Karena penghasilan diterima di muka ini perusahaan belum mengeluarkan suatu kewajiban, belum menunaikan kewajiban kepada pembeli. Misalnya, perusahaan melakukan penjualan barang. Nah, barang ini belum diberikan oleh perusahaan kepada si pembeli, tapi pembeli sudah membayarkan uangnya kepada si penjual. Jadi, perusahaan belum bisa mengakui ini sebagai penghasilan. Kenapa? Karena perusahaan belum menunaikan kewajibannya yaitu memberikan barangnya ini kepada si pembeli. Selanjutnya yaitu ada utang gaji, lalu ada utang bunga. Dan nomor induk yang ketiga yaitu ada ekuitas. Diawali dengan modal, prive. Nah, prive ini yaitu suatu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi oleh si pemilik. Jadi artinya di sini itu dengan kata lain, pemilik ini melakukan suatu pengambilan kekayaan kepada perusahaannya untuk kepentingan pribadinya. Dan yang ketiga yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini akun yang digunakan untuk menutup pendapatan dan beban di jurnal penutup.
Dan nomor induk yang keempat yaitu penghasilan. Penghasilan di sini yaitu penghasilan jasa. Kenapa? Karena perusahaannya ini adalah perusahaan iklan, yaitu perusahaan jasa. Kalau perusahaannya itu perusahaan dagang, maka perusahaan akan mencatatnya yaitu penjualan. Jadi penghasilannya ini karena penjualan atau jual beli. Dan yang terakhir yaitu ada beban. Nah, beban ini adalah pengurang dari penghasilan. Nah, beban ini terjadi karena perusahaan telah mengkonsumsi jasa dari pihak lain. Contohnya yaitu ada beban gaji, beban servis, beban depresiasi, asuransi sewa, dan bunga. Beban ini bisa berupa pengeluaran secara tunai atau pengeluaran secara kredit. Misalnya yaitu beban gaji. Nah, beban gaji ini timbul karena perusahaan telah menggunakan jasa dari karyawan, tetapi perusahaan belum membayarkan gaji ke karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat di liabilitas yaitu ada akun utang gaji. Nah, utang gaji ini terjadi karena adanya beban gaji. Nah, itu akun-akun yang saya berikan. Akun-akun ini berbeda ya dengan perusahaan yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Karena tiap perusahaan itu ada yang perusahaannya sudah besar, ada yang perusahaannya masih kecil. Nah, akun ini sesuai dengan perusahaan. Kalau perusahaannya itu udah besar dan udah go public, maka akun-akun yang dimilikinya pasti akan banyak sekali. Jadi tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Oh iya, untuk yang aset, yang akun akumulasi depresiasi peralatan kantor ini masuk ke aset, tapi sebenarnya ini mengurangi si aset, yaitu mengurangi peralatan kantor. Kenapa? Karena peralatan kantor ini mengalami penyusutan. Jadi setiap tahun perusahaan akan melakukan penyusutan atas peralatan kantor yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan, akumulasi depresiasi peralatan kantor ini masuk ke akun dengan akun normal, yaitu sebelah kanan, yaitu kredit. Kalau akumulasi ini bertambah, maka dia akan dikredit. Kalau dia berkurang, maka dia akan didebit, yaitu berlawanan dengan aset. Kenapa? Karena sifatnya dia itu mengurangi aset. Gimana? Kalian udah jelas kan mengenai akun? Nah, untuk catatan, kenapa sih kas, piutang, terus perlengkapan itu nomornya itu tidak urut seperti ini? Misalnya, kas nomornya 100, piutang usaha nomornya 110. Kenapa nggak dibuat 100 terus 101? Nah, alasannya adalah supaya perusahaan ini memudahkan dalam penambahan akun. Misalnya kalau di sini kan perusahaan belum membeli tanah tuh. Nah, perusahaan kalau misalnya ingin membeli tanah, maka tinggal disesepin di sini. Bahasa Jawanya itu adalah ditersepin. Nah, ditersepin di sini. Di bawah aset lancar. Karena tanah ini aset tetap, maka dia dimasukin ke sebelah ini. Asuransi dibayar di muka. Karena asuransi dibayar di muka ini masih aset lancar. Jadi dimasukin di atas peralatan kantor. Dengan nomor akun kan ini asuransinya nomor 130, kalau peralatan kantornya ini nomornya 140. Jadi kita bisa terus disesepin ke sana dengan nomor 135 gitu. Sampai di sini dulu ya yang dapat aku sampaikan. Aku mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, kalian tinggal komen aja di bawah ini, di bawah video ini. Dan aku ingatkan sekali lagi aja ya, jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like, komen, biar kalian gak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Terima kasih sudah belajar bersama aku, Suryaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.